Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas salah satu materi yang cukup mengerikan yang baru gagal bayar, yaitu ngeri gagal bayar di es pinjam. Didatengin pihak kelima, bukan pihak ketiga lagi, pihak kelima. Nah, seperti apa? Ya, nanti saya akan paparkan sekaligus. Saya akan kupas dari sisi hukumnya. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Begitu juga saya doakan agar selalu sehat untuk mendampingi kalian walau via channel YouTube seperti ini, membersamai kalian untuk membooster mental kalian ya. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan membahas salah satu tema ya yang cukup membuat takut. Jadi takut ini dibuat oleh para pelaku pinjaman online, khususnya penagihan. Nah, apa sih yang membuat teman-teman kita agak sedikit ketar-ketir ya? Ini adalah salah satu kiriman dari nasabah yang kebetulan adalah member Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Teman-teman semua yang mau bergabung di Paguyuban Membasmi Pinjol, silahkan. Untuk link dan tautannya ada di kolom deskripsi. Dan kalian setelah gabung untuk menjadi member grup Paguyuban Membasmi Pinjol yang ada di Facebook, kalian bisa langsung bergabung di grup Telegram. Silahkan ya, di grup Telegram pun kalian bisa saling sharing satu sama lainnya ya. Mudah-mudahan ini memberikan solusi buat kalian di tengah kegaduhan, penagihan-penagihan yang mengintimidasi kalian, menteror kalian. Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi untuk kalian bisa terbuka wawasannya. Karena satu sama lain saling diskusi ya, korban-korban pinjol baik itu legal maupun ilegal, semuanya bareng di sini. Ada ribuan orang saling diskusi di sini. Oke kawan-kawan, saya dalam kesempatan kali ini mendoakan kalian semua. Kalian yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat sakit penyakitnya. Allah berikan kesehatan, Allah pulihkan sampai kalian bisa sembuh kembali seperti sedia kala. Yang saat ini pasangan suami istri bermasalah, cekcok, ribut, rumah tangganya di ujung kehancuran, rumah tangganya di ambang perceraian, Allah akan luputkan. Allah akan persatukan kembali ke dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Yang saat ini kalian bingung, diteror oleh beberapa pihak yang mengaku melakukan penagihan kepada kalian, oleh para DC, para penagih-penagih pinjol. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan buat kalian, Allah memberikan hijrah buat kalian, istiqomah buat kalian untuk segera mungkin keluar dari jeratan riba pinjaman online seperti ini. Karena ini adalah bukti nyata teror dan bukti nyata bahwa apa yang Allah katakan bahwa pinjaman online, riba dan sejenisnya adalah sesuatu yang akan membuat Anda sengsara. Semoga Allah memberikan keistiqomahan buat kalian semua yang saat ini sedang bingung mencari pekerjaan, di PHK dari pekerjaan yang mudah-mudahan Allah pertemukan dan Allah berikan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang berkah, pekerjaan yang Allah ridhoi. Untuk teman-teman yang saat ini sedang berikhtiar, bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kalian, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan atas setiap ikhtiar kalian dan memberikan keberhasilan, serta Allah memberikan kesehatan agar dapat kita memaksimalkan diri untuk menjemput rezekinya yang halal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, mudah-mudahan ya kita disehatkan, karena itu yang pokok paling utama, sehat. Setelah itu ya kita coba untuk memaintain mental kita. Jangan sampai mental kita hancur, roboh, down gara-gara diusik ya oleh para penagih ya. Penagih memang menjalankan tugasnya. Mereka menjalankan tugasnya ya seperti itu. Mereka menagih kita dengan cara-cara seperti itu agar menyegerakan kita bayar. Tapi dari kitanya harus mampu dan sanggup menerima. Karena itu adalah konsekuensi dari kita sudah mengambil pinjaman online. Pinjaman online yang sudah kita ambil ketika kita telat membayar, ketika kita telat
untuk mengembalikan, tentunya ada konsekuensi yang mengiringi. Seperti kalian akan kena denda, sudah otomatis karena sudah kontraknya demikian. Lalu kalian akan mulai diusik, ditagih dengan tidak sangat menyenangkan. Mulai dengan cara-cara teror, intimidasi, semua itu sudah bagian kawan-kawan. Sudah bagian, jadi kalian jangan kaget, kalian jangan merasa ketakutan. Yang ketakutan bukan kalian saja. Yang takut bukan Anda sendiri. Yang takut banyak kawan-kawan kita juga, kawan. Yang takut itu bukan hanya sendiri. Yang takut ratusan ribu orang sama dengan kalian. Cuma bagaimana menyikapinya, meresponnya ya biar tepat. Jadi kalau kalian meresponnya salah dari awal, ketika gagal bayar meresponnya sudah salah, kalian ke belakangnya akan salah. Kalian ke belakangnya akan bingung, akan takut. Ini titik awal dulu, bagaimana kita membentuk mental kita, bagaimana kita membuat mental kita sedemikian kuat agar kita tidak rapuh ya. Kalian gagal bayar tentunya bukan karena disengaja, bukan karena kalian ngambil pinjol lalu kalian gagal bayar. Saya tidak setuju dengan konsep seperti itu ya. Sangat-sangat tidak setuju kalian ngambil dana pinjaman online lalu kalian pada saat ngambil kalian sudah berikrar dalam hati Anda, sudah berniat untuk gagal bayar. Salah kawan. Ya, salah, itu sangat salah. Kalian harus paham bahwa konsep yang saya bilang bahwa di sini tunda bayar, gagal bayar itu karena kalian kepepet. Intinya kalian kepepet, pendanaan kalian tergunakan udah oleh keperluan lainnya, keperluan hidup dan lain-lainnya. Bukan karena gaya hidup. Gagal bayar bukan karena gaya hidup. Paham ya? Sampai di sini simak videonya. Ini adalah salah satu kiriman ya dari member bahwa dia akan didatangi oleh pihak kelima, bukan pihak ketiga loh, pihak kelima. Ya, ada pihak keempat. Nah, ini pihak kelima langsung loncat gitu ya, pihak kelima. Ya, kita bacakan ya, biar kalian paham. Saya biasa akan tampilkan ya di layar biar kalian paham ya. Nah, ini teman-teman, saya minggir sedikit ya, biar kalian bisa melihat. Dikiriman dari 0896 0308 6986 ini MBA ya, MBA Consultant ya. Jadi kalian yang pernah dikirimi ya oleh MBA ini simak ya. Ini MBA ini adalah pihak ketiga ya, alih daya penagihan yang bekerja sama dengan pihak pinjaman online ya. Mereka bekerja sama untuk melakukan penagihan. Jadi tugas penagihan dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada MBA ya. Jadi begini. Yang terhormat Bapak Ibu pelanggan S-Pinjam, saya Dea dari PT MBA Konsul, rekan atau pihak kelima. Ya, pihak kelima, nggak main-main ini ya. Dari S-Pinjam, tolong segera bayarkan untuk tagihan S-Pinjam paling lambat hari ini, 11 Oktober 2022. Jika masih belum dibayarkan, data yang bersangkutan akan blacklist BI checking sebagai nasabah tidak lancar bayar tagihan. Jika sudah melakukan pembayaran sebelumnya, silakan dikirim bukti pembayaran agar di take out dari data penagihan. Note, tolong direspon dan segera kirim bukti pembayaran hari ini, Pak atau Ibu. Terima kasih, WA admin. Sekian-sekian. Nah, kawan-kawan ya, kalian wajib pahami. Cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh para penagih ini ya. Apalagi ini khususnya adalah pihak ketiga. Mereka pihak ketiga benar-benar membutuhkan yang namanya fee. Success fee. Success fee itu pembayaran kawan-kawan. Pembayaran atas mereka sudah bekerja sama. Jadi kalau kalian ini sampai ditakut-takut, ini pihak kelima loh. Ini pihak kelima gitu kan. Bahwa akan diturunkan ya. Jadi nanti akan datanya diturunkan dan nasabah ini tidak lancar tagihannya itu akan di blacklist ya. Jadi datanya itu diturunkan ke bagian blacklist ya. Karena Anda tidak membayar. Jadi dia mengungkapkan bahwa MBA Consultant ini sebagai pihak kelima. Saya sendiri bingung, pihak kelima banyak banget ya, pihak kelima. Gitulah, terbalik. Kalian pasti ngeri nih kalau udah ngelihat pihak kelima kayak gini, udah ngebayangnya apa ya, pihak kelima Pak. Biasanya kan pihak ketiga Pak ya, ini pihak kelima loh gitu. Teman-teman, kalau misalnya kalian mendapati hal seperti ini, kalian jangan takut kawan untuk pihak kelima ya, pihak kelima ya, enggak lah, saya nyebutnya pihak ketiga ya,
terlalu hebat kalau disebut pihak kelima. Pihak kelima itu seakan-akan menakut-nakuti kalian itu sangat berlebihan gitu kan. Jadi sekalian aja nanti pihak ke-10, nah itu lebih keren lagi ya. Kalau bisa nanti besok kalau kalian mendapati pihak ke-10 ketawain aja ya. Ini udah nyampe pihak kelima nih, besok pihak ke-6, ke-7 ya, makin merambat naik ya. Ini pola-pola orang stres ya. Ini bukan lagi typo nih kayak gini ya. Antara 3 dan 5 itu sangat jauh. Kalau mau meleset dia ngetik itu harusnya pihak ke-4 ya. Ini pihak kelima. Lagi ngosipin saya ya. Ya kawan-kawan jangan takut dikirimin kayak gini kalian langsung jiper, langsung ngeri. Ngapain? Nggak usah takut kawan. Ini adalah macam bentuk ya penagihan bayar kalian tuh hanya untuk bayar saja kok. Ya mau lihat nih, kita lihat ya sekali lagi sebelum kita beranjak ke sesi saya mengupas secara hukumnya ya. Ini kita lihat ya. Note ya, kalian bisa lihat ini saya langsung ya gedein ya biar kalian lihat. Note. Tolong direspon dan segera kirim bukti bayar hari ini Bapak Ibu, terima kasih WA admin. Jadi dia berharap bukti bayar kalian itu dikirim ke WA dia. Karena begini kawan-kawan ya. Untuk pihak ketiga seperti ini mereka hanya makan, hanya gajian, hanya dibayar kalau kalian nasabahnya memberikan bukti bayar ke mereka. Kalau kalian nasabah-nasabah yang menunggak memberikan bukti bayar ke mereka, struk bayar ke mereka, diperlihatkan, dipotokkan, dikirim ke mereka, baru mereka dapat gaji, baru mereka dapat uang. Ya, itu kuncinya. Kalau misalnya yang dari internalnya mereka langsung dari es pinjamnya, biasa mereka mendapatkan gaji ya seperti biasa gaji ya. Jadi mereka juga dapat target. Kalau ini benar-benar murni namanya orang kerjasama. Kerjasama itu dibayar ketika berhasil. Paham ya? Jadi mereka kerjasama dengan es pinjam. Jadi kalau mereka berhasil ya meminta struk Anda itu Anda fotokan dan dikirim ke mereka, baru mereka bisa gajian ya. Kalau kalian misalnya kalian sudah tidak suka dengan cara-cara main mereka, sudah tidak suka dengan cara-cara menagih mereka yang kasar atau nagih-nagih mereka yang terlalu mengintimidasi kalian, kalian bisa saja untuk melakukan stop bayar, tidak bayar. Sudah, mereka nggak bisa makan, mereka nggak bisa gajian, mereka nggak bisa punya uang, mereka tidak bisa berpenghasilan kalau kalian stop bayar, karena mereka benar-benar murni ya menerima pembayaran dari hasil kiriman struk Anda, struk bayar Anda dikirim, baru mereka gajian. Nanti akan diakumulasi di akhir bulan. Semua bentuk pembayaran struk bayar itu dikirim sama seluruh nasabah yang berhasil dia takut-takuti, berhasil dia tagih seperti ini, baru nanti mereka akan klaim ya di awal bulannya. Setelah akhir bulan dikumpulkan, diklaim nantinya ya. Seperti itu kawan-kawan, diklaim ke pihak pinjol, lalu mereka nanti akan menerima pembayaran di tanggal berapa. Seperti itu kawan-kawan ya. Jangan takut, yuk kita kupas. Ini secara sisi hukumnya seperti apa sih untuk pihak ketiga ini? Simak. Teman-teman, di peraturan POJK nomor 10 POJK 05 tahun 2022 ya. Di sini di pasal 103 memiliki kewenangan untuk pinjol ini melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, ini adalah salah satu dilema ketika kalian sudah 90 hari ke atas, lalu di 91 harinya sebenarnya pihak pinjaman online ini bisa menyerahkan sebagian atau seluruhnya tugas penagihan kepada pihak ketiga. Ini dasar hukumnya ya. Jadi untuk pihak ketiga ini sebenarnya sudah tertuang di dalam POJK. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Di pasal 103 Ayat 1, penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada penerima dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat 1. Penyelenggara wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk perjanjian tertulis. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi: A. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum. B. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang. C. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan pihak lain bukan merupakan afiliasi dari pihak penyelenggara atau pemberi dana. Ya. Empatnya, penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penyelenggara wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ya, jadi kawan-kawan, ada beberapa syarat dan kriteria ya yang harus dipatuhi
oleh pihak pinjol ketika menerjunkan pihak ketiga atau pihak kelima itu yang disebut ya oleh si pinjam ini, oleh pihak yang bekerja sama dengan si pinjam dari MBA ini ya, pihak kelima gitu ya. Harus ada beberapa ya yang harus dipatuhi dan dipenuhi ya. Di antaranya tadi ya bahwa perusahaannya itu harus bekerja sama secara tertulis dan itu berbadan hukum, dan mereka diantaranya poin pentingnya saja ya harus memiliki sertifikasi di bidang penagihan. Jadi seluruh ya penagih, baik itu penagih yang deskol, yang mengkontak Anda, yang selalu nge-WA Anda, nge-SMS Anda, menelpon Anda, wajib bersertifikasi profesi penagihan. Juga penagih-penagih yang ke lapangan wajib juga bersertifikasi. Makanya kenapa saya bilang Anda harus ngotot ya melihat sertifikasi mereka ketika mereka datang ke rumah Anda. Ini bentuk keamanan dan kenyamanan masing-masing pihak, antara pihak yang ditagih dengan pihak penagih. Jadi pihak yang ditagih merasa bahwa aman karena sudah memiliki sertifikasi si penagihnya. Berarti penagihnya tidak akan melakukan hal-hal apapun di luar dari SOP, di luar dari kepatutan, di luar dari prosedur yang sudah digariskan ya. Jadi mereka sudah memiliki sertifikasi, artinya mereka sudah benar-benar berwenang untuk melakukan penagihan, sudah benar-benar sah sebagai penagih. Dan di sini juga bahwa pihak dari pinjol itu harus bertanggung jawab atas apapun yang sudah dilimpahkan kepada pihak ketiga itu. Jadi tidak boleh mereka angkat tangan, ya tidak mau tahu. Oh ini udah di pihak ketiga, bukan urusan saya. Harus bertanggung jawab mereka. Mereka harus bertanggung jawab secara penuh, walaupun surat tugas, walaupun tugas sudah dialihkan kepada pihak ketiga. Jadi kawan-kawan, ya nggak usah takut dengan segala macam bentuk teror dan intimidasi. Ya, apapun yang tadi sudah saya jelaskan, ya semuanya itu hanyalah bentuk kalian agar menyegerakan bayar. Jadi pasti kalau misalnya apalagi pihak ketiga pasti ketika melakukan penagih seperti MBA ini ya, MBA Consulting ini ya, mereka pasti di bawahnya itu atau di ujung kalimat penutupnya, jika Anda atau Bapak Ibu sudah bayar, silahkan kirim bukti pembayaran. Nah, seperti itu, karena mereka membutuhkan struk bayar Anda untuk klaim ya gaji mereka, penghasilan mereka. Paham ya sampai sini? Kalau paham, mohon untuk diketik di kolom komentar, saya paham. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke kawan-kawan, kita tutup saja episode kali ini. Mudah-mudahan kalian paham, kalian tidak usah takut, tidak usah cemas ya. Tidak ada hal yang perlu ditakutkan. Apa yang ditakutkan dari Anda dalam situasi gagal bayar seperti ini? Di penjara? Enggak akan. Di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ya, di pasal 19 ayat 2. Undang-undang ini tentang hak asasi manusia. Di sana dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak membayar utang piutang. Poin utama, tidak dipenjara, nggak usah takut. Berarti kan kalian emang nggak usah takut. Ngapain takut? Gitu kan? Lalu kalian mau diperdatakan, digugat, ya silahkan kalau sanggup pihak pinjolnya. Emang utangnya berapa? Besar pasak daripada tiang. Kalian berpikir logis lagi lah ya. Utang 5 juta, 10 juta mau dibawa ke pengadilan. Terlalu dini kawan-kawan ya. Jadi berpikir Anda jangan terlalu jauh sampai ke sana. Oke, kawan-kawan, semangat ya. Jangan pernah kalian takut lagi, gentar lagi. Tonton video ini, kasih video ini ke siapapun yang merasa saat ini sedang down. Pikirannya sedang kacau, sedang kalut. Silakan kasih video ini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian bagikan menjadikan pahala jariah buat kalian semua ya. Oke kawan-kawan, kita tutup saja dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita insan yang taat kepada perintah Allah untuk menjauhi riba ya, khususnya riba pinjaman online. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami yang masih bergelimang dengan dosa riba ya Allah, khususnya riba pinjaman online. Istiqomahkan kami ya Allah untuk segera kami hijrah sehijrah ya Allah, untuk tidak kembali terjerat ke dalam riba ya Allah, riba yang Engkau laknat. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, perbaiki seluruh urusan kami, perbaiki kehidupan kami, perbaiki ekonomi kami ya Allah, perbaiki ibadah kami. Kami ingin fokus ya Allah, fokus untuk memenuhi kebutuhan kami dengan rezeki yang halal.
Jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Permudah segala usaha ikhtiar apapun yang kami kerjakan ya Allah. Berikan semuanya keberhasilan dan berikan juga kami kesehatan yang terbaik, agar kami dapat memaksimalkan diri untuk menjemput rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, usai sudah kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita Allah dengar ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita panjatkan terkabul ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita tutup saja video kali ini. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada rangkaian kalimat lisan saya yang tidak menyenangkan buat kalian semua, yang tidak mengenakan buat kalian semua, merusak perasaan kalian semua. Mohon maaf ya, karena kesalahan murni milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.